Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Marilah kita senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Dengan bersyukur Allah akan menambah kenikmatan. Dengan bersyukur Allah akan melanggengkan kenikmatan tersebut. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan keberkahan dari limpahan nikmat, limpahan anugerah yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Ni'amul ilah 'alal ibad kasirah. Nikmat-nikmatnya Allah kepada hamba-hambanya sangatlah banyak. Wa ajalluha najabatul walad, dan paling besarnya, paling agungnya ketika seorang hamba tadi, ketika seorang muslim diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak-anak yang sukses, anak-anak yang saleh, salihah, menggembirakan hati orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya, apalagi mereka mencari ilmu di pondok pesantren, mencari ilmu di madrasah-madrasah diniyah. Sungguh sangat bahagia orang tua yang dikaruniai seorang anak yang bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa syiar dan berdakwah untuk menyebarkan agama Islam ketika mereka pulang nanti. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak-anak yang berbakti, anak yang saleh salihah, semangat dalam mencari ilmu agama dan bisa mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di pondok pesantren ini. Mari kita mulai kajian dalam kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak diabaikan, banyak ditinggalkan, dengan harapan setelah mengkaji kitab ini kita diberikan hidayah dan taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh selama ini. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Dan di antara sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takhattum wa ayyakuna qassul khatam fi batinil kaf, yaitu seseorang memakai cincin. Ketika orang laki-laki dia memakai cincin yang terbuat dari perak, dan hendaklah mata cincin tersebut berada di dalam telapak tangan. Ini misalnya ini cincin, ya, ini tasbih ini cincin, ya. Maka mata cincin tersebut berada di dalam telapak tangan kita. Ini, di mata cincinnya berada di dalam. Ya, karena jika laki-laki maka dianjurkan untuk memakai cincin tadi
terbuat dari perak, dan jika perempuan maka tidak apa-apa dia menggunakan emas ataupun menggunakan perak. Tapi jangan orang laki-laki memakai emas, karena Rasulullah melarang. Ini sutra dan emas tadi tidak dibolehkan untuk kaum laki-laki dari umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah yang dianjurkan ketika seseorang tadi bangun tengah malam atau akhir dari malam, ketika dia keluar rumah melihat ke langit, ya, atau dalam rumah melihat ke langit-langit ke atas, atau ketika pengen berangkat ke masjid, akhirul lail, di akhir malam hari, dia membaca penutup atau akhir dari surat Al-Imran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Dia membaca wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia membaca akhir surat Al-Imran, yaitu pada surat ayat 190 sampai 191 ila akhir surah. Karena keutamaan membaca ayat ini di akhir malam sangat besar. Juga sebelum tidur dianjurkan membaca akhir dari surat Al-Imran. Asbabun nuzul hadhil ayah, sebab turun ayat ini ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam beliau minta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, "Wahai Aisyah, izinkanlah diriku di malam hari ini untuk beribadah, berzikir, bertadarruk kepada Allah taala, mendekatkan diri kepada Allah taala." Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa aku tidak mengizinkan? Sedangkan itu adalah sesuatu yang baik di sisi Allah Ta'ala. Kan engkau ingin beribadah dan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Maka Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam hari, ya. Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah itu menangis, ya. Dan di malam itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat melalui malaikat Jibril akhir surat Al-Imran. "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam kepada siang hari ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, orang yang mempunyai hati nurani yang jernih. Ini sebagai yang banyak mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan tidur, dalam keadaan berdiri, dalam setiap tingkahnya dia banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan merenungi dalam penciptaan langit dan bumi. Maka Rasulullah menangis, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadahnya dan bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Apa yang menjadikan engkau menangis? Ya. Apa yang menjadikan engkau menangis? Maka Sayyidah Rasulullah menjawab, "Telah turun kepadaku akhir dari surat Al-Imran." Ini menunjukkan betapa mulianya, ya, akhir surat Al-Imran. Tentunya juga surat-surat yang lainnya yang dalam Al-Quran. Paling tidak kita mengamalkan sebelum tidur membaca akhir surat Al-Imran dan akhir surat Al-Baqarah. Dan juga ketika bangun di tengah malam ketika melihat langit. Maka tidak seperti biasanya sahabat Bilal tadi menunggu Rasulullah di waktu subuh sampai Rasulullah belum datang. Biasanya Rasulullah datang lebih awal. Maka ketika Rasulullah datang agak terlambat, selesai sholat menanyakan kepada sahabat Bilal tadi, kena tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak seperti biasanya?"
Maka Rasulullah menceritakan kepada sahabat Bilal bahwasanya tadi malam Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan akhir ayat dari surat Al-Imran, yaitu dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir ayat. Dan juga di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan di waktu bulan Ramadan, alla yuksir fi Ramadan al-akla bil lail wan naumi bin nahar. Ini tidak memperbanyak tidur, tidak memperbanyak makan di malam hari dan memperbanyak tidur di siang hari. Ini tentunya kalau sudah menghadapi bulan Ramadan, ya kadang banyak tidurnya di malam hari, dan ketika malam banyak juga di samping buka puasa setelah sholat tarawih makan lagi. Nanti jam 9, jam 10 makan. Jam mau tidur jam 11 makan lagi, sahur makan lagi. Padahal di antara hikmah dari puasa Ramadan agar kita mengenal dan mengetahui berapa keadaan orang-orang yang tidak bisa makan, dari fuqara dan masakin, orang-orang yang fakir dan miskin, mereka ketika makan dalam keadaan susah. Justru kita sebaliknya, ketika Ramadan makruh untuk memperbanyak makan di malam hari dan memperbanyak tidur di siang hari. Meskipun ibadahnya, tidurnya orang yang beribadah puasa itu ibadah, alangkah baiknya kita gunakan untuk beribadah yang lainnya. Berbanyak baca Quran, i'tikaf fil masjid, terutama pada 10 terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awakhir min Ramadan. Waktu beliau gunakan untuk memperbanyak i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, wa syadda mi'zarahu, dan bersemangat di 10 terakhir, malam-malam terakhir bulan Ramadan. Bukan seperti kita, kadang di 10 terakhir sudah sepi masjid, sepi musola. Justru pasar, mal tambah rame. Mari kita ajak keluarga kita, famili kita, sanak kerabat kita, supaya lebih semangat lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Mereka lebih semangat untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dianjurkan dan disunatkan takbilul baina ainaihi ta'dhiman laha. Jadi di antaranya mencium antara kedua mata ibu kita, ta'dhiman laha, karena menghormati dan mengagungkan ibu kita. Yani antara kedua mata kita cium. Bahkan kalau bisa kita cium kaki orang tua kita, terutama ibu kita. Mungkin yang selama ini belum pernah kita lakukan, belum pernah kita kerjakan. Yang masih mempunyai orang tua, yang masih mempunyai ayah, yang masih mempunyai ibu, kita cium kaki mereka ta'dhiman, sebagai ta'dhim. Bukan menyembah, tapi mengagungkan mereka, rasa bakti kita. Bahkan ini dilakukan oleh Al-Habib Adi bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi, pengarang Maulid. Beliau tidak bosan-bosannya dan tidak jenuh datang kepada ibunya setiap hari, meminta doakan setiap hari. Ketika bertemu dengan ibunya, mencium kakinya dan minta ridhonya orang tua, minta ridhonya ibu, minta ridhonya umminya yang telah melahirkan dan telah mengandung dalam keadaan susah payah. Juga di antara hal yang perlu kita perhatikan, birrul khalah, berbakti kepada bibi sebagai pengganti ketika ibu kita sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha bimanzilatil bahwasanya ibu kita atau bibi kita ini kedudukannya seperti ibu kita.
Ini termasuk apa? Suatu perbuatan berbakti kepada ibu yang sudah meninggal. Kita berbakti dengan saudarinya ibu atau saudari dari ayah kita, ya, saudara perempuannya. Dan juga alla yanam kullailailah illa wa wasiyatuhu tahta ra'sih. Tidak tidur setiap hari, setiap malamnya kecuali dia telah menulis wasiat yang diletakkan di samping tempat tidur. Karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel datang menjemput kita. Enggak tahu kapan kematian menjemput kita. Kita menulis wasiat, barangkali ada hutang yang belum terbayarkan. Kita berwasiat kepada anak-anak kita, berwasiat kepada keluarga kita supaya mereka takwa kepada Allah meskipun kita sudah meninggal. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan ulama-ulama, yang diajarkan oleh masyayikh kita, mengenal sunnah-sunnah Nabi kita, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian kita setelah iklan yang akan lewat.